Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Kami masih mempelajari Injil Markus, kitab kedua yang ada dalam Perjanjian Baru. Kita telah mencapai pasal 9 sejauh ini, jadi persiapkan Alkitab Anda, tulis catatan Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami, dan kami akan mencoba menjawabnya dengan kasih karunia Tuhan. Untuk memulai, izinkanlah saya untuk menyambut tamu kehormatan yang ada di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan Terima memberkati kasih. Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum pindah ke pasal 9, saya punya pertanyaan terkait bagian terakhir dari pasal 8. Mulai dari ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Atau apa yang akan diberikan seorang sebagai ganti nyawanya?" Kami membutuhkan beberapa komentar tentang kata-kata ini. Apa artinya memikul salib? Dan apa artinya menyelamatkan nyawanya dan menghilangkan nyawanya? Silakan. Ya, memikul salib adalah tindakan kehendak, bukan keadaan sulit yang dikenakan pada manusia, melainkan tindakan kehendak. Anda dapat memikul salib Anda hanya jika Anda mau atau tidak untuk memikulnya. Dan itulah sebabnya dia berkata, setiap orang yang memikut aku, ia harus menyangkal dirinya, salibnya, dan mengikut aku. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pernikahan yang gagal tidak dianggap sebagai Jadi jika salib. seorang istri membuat marah suaminya, ini bukan salib. Tidak, Atau bukan penyakit salib. juga Atau bukan penyakit salib. bukanlah salib. Salib adalah tindakan kehendak. Saya dapat memikul salib saya karena cinta kepada Kristus dan untuk mengikuti Dia. Atau saya menolak jalan itu dan memutuskan untuk menikmati hidup. Apakah maksud Anda aib mengikuti Kristus? Aib dan ada juga pengeluaran, ada Ya. penderitaan. Sangat sering ketika Anda mengikuti Kristus, Anda tidak memiliki bagian dalam sukacita duniawi. Sebaliknya, kerabat terdekat Anda mungkin menentang Anda dan menganiaya kamu. Ini adalah salib yang Secara dibicarakan. historis, apa yang terjadi pada mereka yang memikul salib mereka? Maksud saya, jika seseorang bawa salibnya berjalan melalui kota, akan dieksekusi. Hidupnya akan segera berakhir. Benar, jadi dia akan mati. Orang itu sedang dalam perjalanan Ya. untuk mati. Dan memikul salib saya berarti saya siap kapan saja untuk mengakhiri hidup saya dengan kematian. Kematian yang mengerikan, karena cara kematian yang paling mengerikan adalah salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangannya. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tepat, seseorang berkata bahwa dia bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dia simpan, untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang darinya. Baik, terima kasih. Mari kita baca pasal 9. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata, membuktikan di antara orang-orang yang hadir di sini yang tidak akan mereka lihat sebelumnya, bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dan saya akan berhenti di ayat ini untuk mengajukan pertanyaan. Apa arti dari kata-kata ini? Apakah ini berarti ada beberapa orang di antara kerumunan berdiri ketika Tuhan sedang berbicara? Siapa yang akan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan dengan kuasa, atau ada maksud lain? Anda membandingkan Matius, Markus, dan Lukas, Injil Sinoptik, dan juga 2 Petrus pasal 1 yang mengacu pada peristiwa transfigurasi. Anda akan temukan bahwa ayat ini selalu mendahului peristiwa transfigurasi. Pengikut.
Ya, apa yang akan terjadi setelahnya. Itulah sebabnya ayat-ayat ini merujuk pada apa yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dimaksud dengan ada beberapa yang berdiri di sini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak akan merasakan kematian sampai mereka melihat gambaran kerajaan ini. Sebuah latihan. Sebuah latihan. Dan ini adalah apa yang terjadi di Gunung Transfigurasi karena itu menunjukkan kepada kita dua lingkaran pemerintahan Kristus. Lingkaran surgawi yang disebut dalam Matius pasal 13 kerajaan Bapa. Dan lingkaran duniawi yang disebut menurut Matius 13 juga kerajaan anak manusia. Terima kasih, izinkan saya membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa transfigurasi dari ayat 2-8 kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka muncullah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka melihat sekeliling mereka, mereka tidak melihat siapapun lagi bersama mereka, kecuali Yesus. Anda telah mengatakan bahwa kejadian ini seperti latihan. Adegan kerajaan 1000 tahun di kedua lingkaran, kerajaan Bapa dan kerajaan anak manusia. Apa yang akan terjadi selama kerajaan 1000 tahun tentang kemuliaan Kristus? Di hari itu akan menjadi Tuhan adalah satu dan namanya satu. Dan wajahnya akan bersinar seperti matahari karena tertulis dalam Malaki 4, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan juga tertulis bahwa orang benar akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Pada saat itulah orang-orang benar-benar akan bersinar seperti matahari Dalam kerajaan Bapa mereka. dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi gambaran ini jelas saat wajah Kristus bersinar seperti matahari. Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan yang sama di mana Kristus muncul. Maka itu adalah gambaran yang indah dari pemerintahan Kristus. Dan Petrus bersama dengan 2 rekannya mewakili lingkaran kerajaan anak manusia. Di dunia. Mereka sangat senang dan berkata, baik bagi kita untuk berada di sini. Jadi Musa dan Elia mewakili lingkaran surgawi, kerajaan Bapa. Petrus, Benar. Yakobus, dan Yohanes mewakili lingkaran bumi, kerajaan anak manusia. Dan mereka berdua terhubung. Tidak Benar. ada pemisahan atau batas antara bumi dan langit. Iya, inilah yang dimaksud dengan ada beberapa yang berdiri di sini yang tidak akan merasakan kematian sampai mereka melihat kerajaan Allah hadir dengan kuasa. Dan mereka menyaksikan kejadian itu. Ya. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Ayat kedua dalam pasal ke-9 berkata, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sini kita baca setelah 6 hari, tapi dalam Lukas tertulis 8 hari. Apa bedanya? Silakan. Dalam Lukas tertulis sekitar 8 hari setelahnya dan saya pikir kata sekitar memecahkan masalah. Dia tidak mengatakan 8 hari. Dan Anda dapat memperhatikan bahwa jika kita menghitung hari di mana Kristus mengucapkan kata-kata ini dan hari di mana transfigurasi terjadi, maka totalnya menjadi 8 hari. Jika kita tidak menghitung 2 hari ini, totalnya adalah 6 hari, jadi terpecahkan. Tapi pertanyaannya tetap, mengapa itu tertulis dalam Matius dan Markus 6 hari? Sementara dalam Lukas itu adalah 8 hari? Di sini angka memiliki arti penting karena angka 6 memacu pada kelelahan dan pekerjaan dalam kitab suci. Jadi setelah hari-hari yang melelahkan dan bekerja, penghiburan akan datang ketika Kristus memerintah. Pembebasan dari ciptaan. Pelepasan ciptaan. Sedangkan 8 hari berarti baru, awal yang baru. Seolah-olah Injil Lukas, Injil moral, memberitahu kita bahwa akan ada regenerasi, keadaan baru yang sama sekali berbeda.
belum pernah menyaksikannya sebelumnya. Dan dia berbicara tentang itu dalam Matius 19, kelahiran kembali, yang disebut langit baru dan bumi baru dalam Yesaya pasal 65 dan pasal 66. Saudara Yosef, bagaimana Kristus muncul di Gunung Transfigurasi dan kemuliaannya dari satu sisi, dan bagaimana Kristus muncul di Gunung Golgota adalah sisi lain? Bisakah kita bandingkan antara dua gambar ini di Gunung Transfigurasi dan Gunung Golgota? Pada awalnya, saya akan mengatakan di Gunung Transfigurasi ada 2 orang kudus bersamanya, sedangkan di Golgota ada 2 pencuri. Betapa besar perbedaan antara Musa dan Elia dan 2 pencuri ini yang akan disalibkan bersama dengan Kristus. Hal kedua adalah pakaiannya. Di sini kita membaca sangat putih seperti salju, seperti tidak ada pencuci yang dapat memutihkannya. Sementara di Golgota, pakaianku di antara mereka. Kristus digantung telanjang di kayu salib. Adapun wajahnya, di sini dikatakan wajahnya bersinar seperti matahari. Dan ini dengan jelas dinyatakan dalam Matius pasal 17. Di sana, begitu rusak rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Di sini kita melihat Bapa bersukacita dalam putranya, berkata, inilah putraku yang terkasih yang kepadanya aku berkenan. Di Golgota, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memukul dia dengan pedang keadilan yang mengerikan. Dia berkata, bangunlah hai pedang melawan gembalaku terhadap pria yang menjadi sahabatku. Di sini kita melihat kemuliaan luar biasa yang akan muncul ketika Kristus akan memerintah, dan di Golgota kita melihat penderitaan yang ditanggung oleh Kristus. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Pemandangan di gunung itu sangat indah. Ya. Pemandangan di kaki gunung sangat menyedihkan. Mohon bandingkan antara pemandangan di gunung dan apa yang terjadi di kaki gunung ketika mereka turun. Jadi seseorang berkata kemuliaan gunung dan kesedihan daratan. Dia menulis sebuah buku tentang ini, sebuah buku yang hebat. Di bukit kita bisa melihat gambar kerajaan anak manusia atau kerajaan surga. Dengan 2 lingkarannya, kerajaan Bapa dan kerajaan anak manusia. Di kaki gunung terdapat gambar kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. Jadi iblis mengendalikan pemandangan di kaki gunung, sementara Kristus dimuliakan bersama dengan orang-orang kudusnya yang dimuliakan di bukit. Iblis mengendalikan pemandangan di kaki gunung. Mungkin sebagian pemirsa belum mengetahui apa yang terjadi di bawah gunung. Jadi mohon berikan gambaran tentang apa yang terjadi di sana. Di kaki gunung, iblis mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Kristus dan ketiga murid bersamanya, dan seorang pria membawa putranya yang tersiksa, yang jiwanya terguncang dan sering dia telah melemparkannya ke dalam api dan ke dalam air. Jadi dia membawanya sehingga Kristus akan mengusir setan itu, tetapi Kristus ada di bukit pada waktu itu. Jadi dia meminta para murid untuk melakukan itu, tetapi sayangnya para murid tidak dapat mengusir roh itu, dan ini memberi juru tulis kesempatan untuk menekan mereka dan berdebat dengan mereka seolah-olah mereka berhasil menemukan kesalahan. Karena para murid tidak dapat mengusir roh itu. Jadi itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. Anak laki-laki tersiksa dan ayah tersiksa karena penderitaan anaknya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi berselisih dengan para murid, menekan mereka, dan para murid menjadi bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Kristus turun dari gunung, seluruh masalah terpecahkan dan para murid menghela nafas lega karena mereka mengira bahwa solusinya telah tiba. Dan memang ketika Kristus datang, dia memiliki solusinya. Dengan kata perintahnya, dia menyelamatkan anak itu dari setan yang merasukinya. Benar, sebelum meninggalkan tempat Gunung Transfigurasi, Anda telah memberitahu kami bahwa kemuliaan rajanya muncul di gunung itu. Tapi apakah ada jenis kemuliaan lain yang muncul di Gunung Transfigurasi di bawah apa yang disebut kemuliaan Gunung Transfigurasi? Jadi kita bisa melihat setidaknya 2 jenis kemuliaan. Yang pertama adalah doa Kristus seperti yang kita baca dalam Injil Lukas. Injil Lukas unik dengan mengatakan ketika dia berdoa, penampilan wajahnya diubah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa agar gambar kita berubah dan menyala, kita harus berdoa. Kristus berdoa, jadi penampilannya berubah. Ini adalah kemuliaan moral manusianya. Inilah kemuliaan manusianya, kemuliaan moralnya. Hal kedua, di sini dalam Injil hamba tertulis bahwa pakaiannya adalah sangat putih. Seperti salju, seperti tidak ada pencuci di bumi yang dapat memutihkannya. Ini mengajarkan setiap hamba
bahwa pakaiannya harus berwarna putih. Orang bijak berkata, biarlah pakaianmu selalu putih dan biarkan kepalamu tidak kekurangan minyak. Di sini bukan hanya pakaian Kristus yang putih, tapi tidak ada pencuci di bumi yang dapat memutihkan seperti pakaian Kristus. Alangkah baiknya seorang hamba menjaga pakaiannya, yaitu penampilan luarnya. Perilakunya. Ya, baiklah. Orang tidak melihat apa yang ada di dalam, melainkan perilaku di luar. Jadi kita harus berhati-hati agar kita menampilkan penampilan yang baik sebagai hamba Kristus. Jadi kemuliaan moral manusianya dan kemuliaan rajanya muncul. Benar. Juga ketika Bapa berkata, inilah putraku yang Ya. terkasih, yang kepadanya Benar. aku berkenan. Dia muncul sebagai putranya Tuhan. Kemuliaan ilahinya. Kemuliaan ilahinya. Benar. Mari kita beralih ke ayat 30, di mana Kristus sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Berkali-kali, Kristus ingin berbicara tentang apa yang terjadi untuk membuktikan bahwa Dia Maha Tahu dan bahwa Dia tidak terkejut dengan peristiwa salib, tetapi Dia memastikan untuk menggenapinya. Dikatakan Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak ingin diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata pada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sebelum Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudara Yosef, ini bukan pertama kalinya Kristus berbicara dan menubuatkan kematian dan kebangkitannya berkali-kali seperti yang kita pelajari dalam episode sebelumnya. Tapi di sini tertulis tentang murid-muridnya, mereka tidak mengerti perkataan ini dan mereka segan menanyakannya. Saya tidak tahu mengapa. Mohon jelaskan apa yang Anda lihat di dalamnya. Jadi seperti yang Anda katakan, ini bukan pertama kalinya. Dalam pasal 8, 9, dan 10 menurut Injil Markus, kita menemukan Kristus menubuatkan kematian dan kebangkitannya 3 kali. Mereka tidak mengerti. Mengapa? Karena pada kenyataannya itu tidak menarik bagi mereka. Mereka tidak menyukainya, dan sayangnya kita sering memahami apa yang kita suka. Dan kita sering tidak mengerti apa yang tidak kita sukai. Sebagai contoh, ada banyak hal yang jelas dalam firman Tuhan, tetapi tidak menarik bagi pembaca, sehingga dia tidak memahaminya. Mengapa? Mereka jelas. Karena mereka tidak menarik baginya. Tentunya kita harus benar-benar menghindarinya. Di sini para murid salah ketika mereka mengerti apa yang menarik bagi mereka dan tidak mengerti apa yang tidak menarik bagi mereka. Tidak, kita menerima kitab suci secara keseluruhan dan ada maksud dari semua yang dituliskan. Dan kita harus memahami semua yang dikatakan kitab suci persis seperti apa yang tertulis bagi kita. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluknya dan berkata, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambutku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Apa yang dapat kita pahami dari gagasan bahwa setiap kali kita menerima orang seperti itu, kita menerima Tuhan? Silakan. Menarik perhatian kita bahwa dalam ayat-ayat ini mulai dari ayat 37 sampai 41 ungkapan dalam namaku diulang sebanyak 4 kali. Jadi ada tertulis, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kedua kalinya ada di ayat yang ke-38. Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Dan dalam ayat yang ke-39, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Dan terakhir, dalam ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum air oleh pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dan di sini kita melihat bahwa pekerjaan itu dilakukan dalam nama Kristus untuk menghormati Dia dan semua penghargaan dari Kristus dan Bapa kepada siapa saja yang mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Kristus dan dalam namanya. Baik. Terima kasih, dan selalu konflik adalah siapa yang terbesar. Dan definisi kebesaran berbeda dalam perspektif orang. Ya, Orang-orang memuliakan yang memiliki otoritas, kekuasaan, dan memiliki uang. Namun kenyataannya kebesaran sejati yang didefinisikan Alkitab sama sekali berbeda dengan cara orang melihat. itu sebabnya Dia mengambil seorang anak kecil
yang tidak memiliki gagasan tentang kebesaran. Jika Anda menemukan putra seorang raja yang hebat dan putra orang miskin, Anda akan menemukan mereka bermain dengan cepat. Bersama-sama sederhananya karena mereka tidak memiliki cara berpikir orang dewasa tentang kehebatan seperti itu. Dan Tuhan menetapkan sebuah asas. Dia berfirman, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saya ingin mengomentari ayat mulai dari ayat yang ke-42. Ya, Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang tidak percaya ini, lebih baik jika sebuah batu kilangan dikaitkan padanya kemudian dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke hidup dengan tangan kudung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan lain-lain sampai akhir. Pelanggaran. Seberapa serius pelanggaran? Dan apa yang terjadi atas siapapun yang menyebabkan orang lain tersandung? Mohon beritahu lebih banyak tentang ini. saya melihat dua hal dalam ayat-ayat ini. Pertama, seperti Anda katakan, pelanggaran, dan Tuhan berkata di tempat lain karena pelanggaran harus datang. Jadi, apakah kita mau atau tidak, ada pelanggaran di dunia ini, tetapi celakalah orang yang mau melakukan pelanggaran itu. Tidak perlu pelanggaran datang dari luar, tapi mungkin mataku sendiri membuatku tersandung atau tanganku yang membuatku tersandung. Dan saya tidak bersimpati dengan organ-organ ini jika mereka dapat menghalangi saya mencapai surga. Lebih baik hidup cacat seperti yang dikatakan dan hidupku berakhir dengan Kristus di surga daripada hidup mengetahui segalanya dan menghindari sementara neraka adalah takdirku. Kristus berbicara dengan jelas dan langsung tentang neraka. Dan saya dapat mengatakan bahwa Kristus di sini memberitahu kita tentang kekudusan atau neraka. Apa yang akan Anda pilih? Untuk hidup sebagai orang suci dan pergi ke surga? Atau hidup sebagai orang jahat dan nasibmu adalah neraka dan apinya? Dan neraka disebutkan oleh Kristus 11 kali dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. 1 kali dalam surat Yakobus pasal yang ketiga. Dan neraka tidak diciptakan oleh pengkhotbah untuk menakut-nakuti orang, tetapi Kristus, orang benar, berbicara tentang neraka dengan jelas. Dan dia memberitahu kita 3 kali dalam ayat-ayat ini bahwa di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi kita telah mengetahui tentang pelanggaran dan nasib orang-orang yang menyebabkan orang lain tersandung dan fakta tentang hukuman abadi dan neraka. Benar. Tapi saya ingin mengomentari tentang masalah potong tangan atau cabut mata itu. Apakah itu sesuatu yang literal atau memiliki interpretasi spiritual yang lain? Pasti bahkan jika saya mencabut mata saya sendiri atau dalam kecelakaan ketika saya mencapai surga, saya akan memiliki seluruh tubuh, apakah saya kehilangan mata, tangan, atau kaki. Namun di sini seolah dia ingin mengatakan bahwa jika hal yang paling berharga adalah mata, serahkan yang paling berharga yang Anda miliki karena jiwa seseorang lebih berharga. Ini seperti anggapan bahwa Sebuah seseorang anggapan. memasuki kehidupan dengan cacat atau bermata satu. Tepat. Tapi sebenarnya ada arti lain. Nah, jika matamu membuatmu berdosa, cungkilah, potong tanganmu, dan potong kakimu. Bahkan jika saya mencabut mata kanan saya, mata kiri saya akan membuat saya tersandung, kemudian cabut juga. Bagaimana dengan tanganku? Potong juga. Jadi sampai kita mencapai surga, saya akan memotong Semuanya. semuanya. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia melakukan itu atas nama kita 2000 tahun yang lalu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sehingga mata baru Anda tidak benar-benar milik Anda, melainkan mata Kristus. Jadi layanilah Tuhan dengan itu. Tanganmu bukan milikmu untuk berdosa, melainkan untuk melayani Tuhan bersama. Saya baru-baru ini mendengar cerita tentang seorang pria di kereta api bersama 3 orang lainnya dan mereka mulai bermain kartu dan mereka membutuhkan orang keempat. Jadi mereka bertanya pada pria itu untuk bergabung dengan mereka untuk permainan kartu. Pria itu terdiam beberapa saat, lalu meminta maaf berkata, "Maaf, saya belum membawa tangan saya," dan mereka mengira dia gila. Jadi itu adalah kesempatannya untuk bersaksi tentang Kristus. Dia berkata, "Sejak hari saya percaya kepada Kristus, tangan saya bukan lagi milik saya, melainkan tangan Kristus. Saya tidak dapat melakukan apapun selain apa yang Kristus ingin saya lakukan."
Terima kasih Saudara Yosef, kami tentu tidak berhenti pada setiap ayat, tetapi apakah Anda dapat menjelaskan ayat 49? Karena mungkin sulit untuk dipahami oleh sebagian dari kita. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa artinya kalimat itu? Kita dapat memahami bahwa manusia duniawi, siapapun yang jauh dari Tuhan, dibumbui dengan api. Artinya, ketika mereka akan masuk api, Tuhan membenci dosa. Maka ketika orang berdosa masuk api, dia tidak akan memikirkan dosa. Persis seperti ketika tidak hanya dia memasuki api, tetapi ketika dia terkena penyakit parah, dia tidak akan memikirkan dosa, api, kebiasaan dari natur dosa yang jauh dari Allah. Tapi pengorbanan, dan ini mengacu pada orang percaya agar kamu memuji tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi dia berkata setiap korban akan dibumbui dengan garam. Dan memang dalam perjanjian lama pengorbanan dulu dibumbui dengan garam. Maka aplikasinya miliki garam di dalam dirimu. Baik, Garam kekudusan, jadi saya tidak perlu api untuk berhenti. Aliran dosa melainkan kekudusan. iya. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, Tuhan memberkati. Apa yang telah Anda pelajari? Kita sering salah memahami gagasan memikul salib dan melihatnya sebagai keadaan yang sulit seperti penyakit atau bahkan keputusan kita yang salah. Tetapi kita telah belajar bahwa memikul salib adalah tindakan kehendak yang saya lakukan karena kasih kepada Yesus Kristus. Itu tidak dipaksakan. Kita telah lihat betapa berbedanya kontras antara kejadian di Gunung Transfigurasi dan Golgota, di mana Kristus adalah pengganti kita di antara kedua pencuri. Kapan dia terhitung bersama orang yang melampaui batas ketika dia ada di sana, di antara dua hamba Tuhan? Musa dan Elia, pakaiannya putih di Bukit Transfigurasi. Di Golgota, mereka membagi pakaiannya di antara mereka dan menanggalkan pakaiannya, dan dia telanjang untuk kita. Kita telah melihat bahwa di Gunung Transfigurasi ada kerajaan surga, tetapi di kaki gunung itu kerajaan iblis memegang kendali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan Anda dengan kata-kata abadi yang dikatakan Kristus tentang apa itu kebesaran. Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan adalah baik bahwa kata-kata Kristus ini disebutkan dalam Injil Markus yang berbicara tentang yang agung yang setuju untuk menjadi seorang hamba. Sebagaimana Injil Markus memperkenalkan Kristus sebagai hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna karena dialah yang agung yang turun ke bumi. Dan dia adalah seorang hamba yang taat. Dia lemah lembut dan rendah hati, Kristus. Terpujilah namanya ketika dia ada di bumi ini, menempati tempat yang paling bawah. Surat Filipi mengatakan dia menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi, mengambil rupa seorang hamba dan datang dalam rupa manusia. Pemirsa terkasih, orang-orang melihat bahwa kehebatan terkait dengan kekuatan, kemenangan, dan dominasi. Namun Alkitab berkata, jika Anda ingin menjadi yang pertama dan yang hebat, Andalah yang harus turun ke kaki saudara-saudara Anda untuk melayani mereka dan untuk mengambil tempat terendah. Inilah jalan keagungan Kristus yang telah ditetapkan Alkitab yang harus kita pelajari. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.